Selamat pagi, program Kaltim Sepekan edisi kali ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya bersama saya, Rosmi Rahma. Berikut rangkuman Kaltim Sepekan edisi kali ini. Ribuan guru SD dan SMP di Kota Balikpapan jalani rapid test. 12 orang saksi dipanggil untuk dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Pelabuhan Peti Kemas Balikpapan. Ratusan pil ekstasi digagalkan BNNK Balikpapan bersama Bea Cukai. Kita awali Kaltim Sepekan edisi kali ini, jelang sekolah tatap muka yang akan berlangsung pada 11 Januari 2020. Ribuan guru SD dan SMP di Kota Balikpapan jalani rapid test di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan. Kamis 10 Desember 2020, sebanyak 2.500 guru menjalani rapid test di Laboratorium Kesehatan Daerah DKK Balikpapan sebelum melakukan tatap muka dengan murid dalam pelaksanaan simulasi sekolah. Rapid test yang dilakukan oleh Labkesda untuk para guru SD dan SMP dilakukan secara acak dari 6 kecamatan yang ada. Wali Kota Balikpapan memantau langsung rapid test yang digelar untuk 2.500 guru SD dan SMP di Kota Balikpapan. Rapid test ini dilangsungkan baik untuk sekolah negeri dan swasta. Rizal menekankan untuk para guru agar tak menyembunyikan gejala. Bila guru mengalami demam atau batuk, sebaiknya langsung melakukan pemeriksaan. Karena mereka tanggal 14 akan mulai uji coba. Ya, kalau nanti hasilnya reaktif, ya kita tindak lanjuti dengan swab. Kalau tidak, ya alhamdulillah bisa nanti kita tanggal 14 simulasi. Dan mudah-mudahan tanggal 12 Januari sudah bisa resmi sekolah tatap muka kita lakukan. Itu wilayah mana aja untuk tatap muka, Pak? Seluruh Balikpapan atau ada? Kalau yang 12 seluruh Balikpapan, kalau ini kita ambil beberapa sampel gitu. Ada sekolah yang di timur, ada sekolah yang di barat, ada yang di utara, ada yang di kota, ada yang di tengah. Yang mau ya silahkan, berarti membuat tanda tangan pernyataan oleh sekolah dengan orang tua. Tapi kalau dia tidak yakin ya ikut PJJ saja gitu lah. Jadi jangan, Pak? Boleh. Jadi orang tua yang ikut PJJ, dia tetap PJJ, dilayani oleh sekolah. Tapi kalau orang tua yang memilih pembelajaran tatap muka, dia juga dapat PJJ karena gantian. Tapi yang PJJ, dia PJJ full. Tapi yang dia tatap muka, dia dapat tatap muka dan daring. Jam pelaksananya sama, Pak ya? Enggak, jam dikurangi. SMP yang biasanya jam 7.30 sampai dengan jam 15, itu hanya 4 jam. Jadi jam 8 sampai dengan jam 12. SD yang kelas besar, itu juga hanya 3 jam saja, dari jam 8 sampai jam 11. Yang kelas kecil, 1, 2, 3 hanya 2 jam. Jam 8 sampai dengan... Wali Kota Balikpapan menaruh harapan agar para guru memperketat penerapan prokes saat sekolah tatap muka berlangsung. Hal ini untuk mencegah terjadinya klaster baru. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Kejari Balikpapan mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Pelabuhan Peti Kemas Balikpapan. 12 orang saksi dipanggil untuk dimintai keterangan. Dugaan tindak pidana korupsi yang terendus Kejari Balikpapan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Praktik ini juga diperkirakan telah berlangsung sejak 2018 lalu. Kasipitsus Kejari Balikpapan Oktario Hutapea mengatakan pihaknya telah memanggil 12 orang saksi yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang, berupa pemberian izin pelabuhan atau jeti batubara di kawasan Pelabuhan Peti Kemas dari PT Karyangau Kaltim Terpadu atau KKT kepada PT KC Berkah Alam atau KBA. Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud yakni adanya aktivitas bongkar muat batubara yang dilakukan. Hal ini merupakan aktivitas di luar kewenangan yang diberikan sebagai terminal peti kemas. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kasipitsus bahwa penyalahgunaan wewenang ini pertama bahwa terminal Kaltim Karyangau terminal ini perizinannya khusus diberikan oleh Menteri Perhubungan khusus untuk terminal peti kemas, ya. Namun pada pelaksanaannya
ini digunakan juga untuk bongkar muat curah padat batu bara, ya. Dan dalam pelaksanaannya ini ditunjuklah PT KBA atau Kaltim KC Berkah Alam, ya, di mana dalam proses pelaksanaannya ini banyak hal yang tidak dipenuhi tahapan-tahapannya, ya, tahapan-tahapan ketentuan seperti perundang-undangan maupun peraturan menteri, ya kan, seperti cara-cara untuk penunjukan tarif dan sebagainya, di mana pada pelaksanaan ini sangat-sangat menguntungkan PT KC Berkah Alam ini, dan potensi keuangan negara yang harusnya masuk ke negara dalam hal ini Pelindo 4, di mana anak perusahaannya adalah KKT, itu sangat-sangat minim sekali, ya kan, dan diduga ini menguntungkan pihak ketiga ini, kira-kira seperti itu, ya kan. Nah, stakeholdernya di sini dalam prosesnya tentu ada peran daripada KSOP kelas 1 Balikpapan, ya kan, seperti itu. Nah, nanti di sini mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan fokus untuk mengkerucut sehingga nanti siapa yang paling bertanggung jawab di sini akan kita segera tindak lanjuti, ya kan, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mungkin seperti itu. Pihak Kejari berkomitmen mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini dalam waktu dekat. Pihaknya juga telah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan untuk segera menetapkan status tersangka. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Ahmad Mujahid keberatan fotonya viral karena disebut sebagai jenazah Laskar FPI tersenyum saat meninggal. Dia berharap polisi menangani kasus hoax tersebut dan mencari pelaku yang mengedit maupun menyebarkan di media sosial. Berikut informasinya. Warga bernama Ahmad Mujahid yang fotonya viral itu ternyata seorang marbot di sebuah musola di Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dia juga menjadi guru mengaji sehingga dia sangat terkejut namanya dikait-kaitkan dengan Laskar FPI yang meninggal dunia akibat insiden baku tembak dengan aparat kepolisian beberapa waktu lalu. Karena keberatan dengan berita hoax itu, dia mengadu ke Mapores Kutai Kartanegara. Kita terima laporannya dan kita melakukan lidik berkaitan dengan pelaku yang mengedit dan memviralkan foto. Kepada wartawan yang menemuinya saat di Mapores Kutai Kartanegara, saksi korban Ahmad Mujahid menjelaskan kronologi hingga fotonya tersebar dan menjadi viral. Awalnya dia mengaku membuat foto selfie saja saat di dalam kamar dan kemudian memposting di grup WhatsApp pencinta dan pembela ulama di mana dirinya juga sebagai salah seorang membernya. Berikut adalah pernyataan Ahmad Mujahid di kantor polisi. Sebagai merasa dirugikan karena itu berakibat tidak baik keharmonisan bermasyarakat dan berkebangsaan. Kemarin kan itu ngirim ke WA grup. Sampai tulis apa di WA grup itu? Cuma sekedar untuk Bismillahirrahmanirrahim, di atasnya cuma sekedar gurau-gurauan tadi, artinya Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Ya, itu aja. Di narasi lainnya nggak ada. Gurauan ada lain, tidak menyangka sama sekali seperti ini, tidak mengira, tidak sadar seperti ini, tidak ada tujuan motif lain selain daripada seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Yang foto siapa? Yang foto selfie saya sendiri. Oh, foto selfie ya, Iya. foto selfie. Itu di dalam kamar ya? Dalam rumah. Di dalam rumah sampai. Dalam kamar, dalam rumah kecil. Saya tugas saya jadi imam rawatib di Langgar. Di tempat teman saya juga saya jelaskan juga kan masalah itu sudah. Oh, sehari-harinya sebagai apa Ahmad dengan postingan seperti ini? Jelas terganggu, makanya saya hampir tapi betul Pak Judam. Ada rasa ketakutan nggak ketika? Bukan masa khawatir ini bisa dosa besar ini Pak, ini kan menyangkut merugikan orang banyak. Bohongi orang lah. Bohongi publik kan uang kan. Kapolres Kukar mengakui kasus ini sedang ditangani berkoordinasi dengan Bareskrim Polri di Jakarta. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Pasangan calon tunggal pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan, Rahmat Masud, klaim kemenangan mencapai 60% lebih pada pilkada yang digelar pada 9 Desember 2020 lalu. Beginilah suasana pemilihan calon wali kota Balikpapan pada Rabu kemarin. Petahana Rahmat Masud saat melakukan pencoblosan di TPS 004 Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat. Torehan sementara dari hasil hitung cepat yang dilakukan tim pemenangan Rahmat Tohari pada Pilkada 2020 mendapat kemenangan di 6 kecamatan kota Balikpapan. Paslon Rahmat Masud mengatakan meski tak mencapai target, namun pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin. Rahmat meyakini dari hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan pihaknya unggul jauh dari kolom kosong. Paslon Rahmat Masud Tohari Aziz mendapat torehan suara sebesar 65,9% suara. Ya, Pak Haji, terkait hasil pilkada kemarin, apakah sudah merasa puas atau tidak? Ya, artinya hasil kemarin ya kita memang ngejar semaksimal mungkin. Ya memang target kita menang kan. Target kita ini kan cuma menang dan alhamdulillah itu bisa terwujud. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kota Balikpapan yang telah turut serta mensukseskan pilkada. Ya alhamdulillah berjalan lancar, aman dan damai tentunya. Ya mudah-mudahan kemenangan ini adalah bukan kemenangan saya saja, bukan kemenangan tim, tapi kemenangan ini adalah kemenangan seluruh warga Kota Balikpapan yang telah melaksanakan proses demokrasi ini dengan sangat demokrasi sekali. Ya, walaupun saya calon tunggal. Adapun masalah hasil, ya alhamdulillah, artinya inilah hasil maksimal yang bisa kami buktikan. Ya tim-tim kami buktikan bahwa mereka sudah bekerja yang luar biasa. Ya penghargaan dan setinggi-tinggi juga kepada tim-tim, para relawan, kepada seluruh masyarakat yang mendukung saya. Insya Allah mudah-mudahan amanah ini selanjutnya adalah bagaimana saya bisa mengimplementasikan janji-janji saya dan betul-betul itu berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Hasil dari perolehan suara sementara didapat atas kerjasama tim pemenangan dan semua tim relawan dan tetap menunggu hasil penetapan KPU. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Laka lantas maut kembali terjadi pada Kamis siang di Jalan MT Haryono, tepat di depan SMA Katolik Adi Sucipto. Pengendara motor tewas usai terlindas truk. Kecelakaan maut ini terjadi antara pengendara sepeda motor, namun nahas sepeda motor yang dikendarai Rizky 23 tahun menyentuh badan truk KT 8617 KU yang datang dari arah yang sama. Lantas ini bermula saat pengendara motor hendak menyalip kendaraan yang berada di depannya. Saat ini pengemudi truk Salmat 23 tahun telah dibawa ke unit Laka Lantas Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan. Pengemudi truk Salmat mengatakan sebelum bersenggolan dengan truknya dan terlindas, pengendara motor tersebut sempat terserempet sebuah minibus sebelum akhirnya masuk ke kolong truk dan terlindas. Begitu jatuh korban itu, mobil putih itu langsung lanjutin kan mobil pickup. Mobil putih bukan pickup Pak. Tapi kan nggak tahu. Jadi korban ini disenggol sama mobil pribadi. Itu pas posisi nyalip atau gimana? Posisi lagi mau nyalip. Yang nyalip
saya lagi mau nyalip karena mobil ini pelan. Curiga saya mobil ini lagi teleponan karena posisi mobil ini nggak terlalu pinggir, nggak terlalu tengah, dia jadi makan jalan. Begitu dari jauh sudah saya klakson, dia minggir pelan-pelan. Begitu dia minggir, ada motor nyelip juga dari sebelah kiri. Mungkin karena dia teleponan, kaget, dibantingnya kanan. Tapi nggak ngeliat spion kalau ada motor yang nyelip. Akhirnya mobil itu nabrak motor itu? Jadi mobil itu nabrak motor ini terpental, lari ke bawah mobil saya. Oleh polisi diduga kuat pengendara motor lalai lantaran didapati goresan di hidrolik truk. Korban menabrak hidrolik mobil truk dan terjatuh hingga terlindas. Adapun dari olah TKP sendiri, ini posisinya adalah kendaraan ini tersangkut sebelum ban depan ya. Mungkin tidak berkonsentrasi, akhirnya terjadi oleng dan menyangkut pada bagian kran itu, di jacknya itu. Di jacknya ke roda 6 tersebut, dan si pengemudinya masuk ke dalam kolong. Walaupun sudah ada safety kolongnya, namun karena juga pada saat waktu tersebut juga sangat cepat ya, langsung bisa masuk ke dalamnya, dan akibatnya terjadi luka pada bagian kepala dan sempat terlindas ya, sempat semi terlindas ya, karena langsung berhenti juga kendaraan truk tersebut dan jiwanya tidak tertolong. Pada saat itu sudah kita lakukan penyelidikan juga beberapa saksi, namun saksi yang melihat secara langsung masih belum bisa kita dapatkan. Namun pada saat peristiwa itu ada masyarakat juga menolong pada saat kejadian tersebut. Untuk sementara kita masih melakukan nanti beberapa tahap penyelidikan kembali, apakah ada unsur-unsur pidana lain, apakah dari faktor kelalaiannya. Namun dari skema TKP yang awal ini masih kelalaian dari sepeda motor itu sendiri atau DR2 itu sendiri. Karena jadi kendaraannya dia posisinya di sini, tapi di kendaraan ini terus orang turun dia ke bawah. Perkenaannya di roda bagian belakang. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laka lantas dan pengemudi truk sementara dijadikan saksi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Informasi selanjutnya, sebanyak 379 orang warga binaan Rumah Tahanan Balikpapan menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada Balikpapan. Sebanyak 2 TPS di Rutan Balikpapan. 379 warga binaan yang memiliki hak suara menyalurkan hak suaranya pada Pilkada Balikpapan. Pencoblosan dilakukan di Aula Rutan dengan 2 TPS, yakni TPS 44 dan 45. Pencoblosan dilakukan sejak pukul 7 pagi dengan penerapan protokol kesehatan. Pemilihan kepala daerah di Rumah Tahanan Negara ini juga diawasi dengan ketat oleh Panwaslu. Ada 2 tahapan yang dilakukan, yakni pemilih yang mengutamakan undangan dan pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk Balikpapan. Ini untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan yang ada pada hari ini jumlahnya 656 orang. Akan tetapi yang mempunyai hak pilih yaitu sebanyak 379. Yang tidak punya hak pilih yaitu 277. Dan kebetulan TPS yang ada di Rutan ini ada 2, TPS 44 dan 45. Pak, animo masyarakat binaan di sini Pak, bagaimana Pak? Dari Alhamdulillah Bapak? Semuanya menyalurkan hak suaranya karena mereka sudah kami sampaikan ketika mereka punya hak wajib untuk menyampaikan karena satu suara sangat penting untuk kemajuan Kota Balikpapan. Hingga saat ini warga binaan Rumah Tahanan Negara Balikpapan sebanyak 656 orang. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV.
Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Ratusan pil ekstasi yang disiapkan untuk pergantian tahun berhasil digagalkan BNNK Balikpapan bersama Bea Cukai. FA 33 tahun digiring petugas BNNK Balikpapan pada Kamis malam Jumat beserta barang bukti ekstasi sebanyak 925 butir beserta 1 poket sabu seberat 2 gram. Kepala BNNK Balikpapan Kompol M. Daud menjelaskan pengungkapan bermula dari laporan masyarakat 4 hari melakukan penyelidikan. BNNK bersama Bea Cukai berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial FA yang hendak mengambil paket kiriman yang telah dicurigai sebelumnya. Saat diperiksa benar saja, kotak paket yang mengarah ke sebuah alamat di kawasan Balikpapan Selatan tersebut berisi ratusan pil ekstasi. BNN secara utuh, mulai dari BNN Pusat, BNN Provinsi, BNNK Kota Balikpapan, dibantu dan kerjasama penuh dari Bea Cukai, juga mulai dari Jakarta sampai dengan penindakan tadi. Dan rekan-rekan bisa lihat, beliau sampai sekarang pun juga tetap bersama kita dan apa yang dijelaskan di dalam Impres nomor 2 tahun 2020 ini memang peran kita bersama. Ya. Dan tentunya ini kita sangat antisipasi di akhir tahun 2020 ini, terutama dalam penggantian tahun, ya banyak orang memanfaatkan celah ini. Nah, kita buktikan ini ekstasi. Kita tahu bahwa ekstasi itu biasa digunakan di tempat-tempat hiburan malam. Beda dengan sabu-sabu itu digunakan di rumah-rumah. Karena ini ditelan, minum air putih, selesai. Berapa butir Pak yang diamankan? Ini adalah banyak sekali dan ini adalah pengungkapan terbesar. Ini adalah 925 butir. Tidak cukup di situ, juga ada beberapa gram sabu-sabu dan kasus ini tetap kami kembangkan karena menurut dari pengakuan tersangka perbuatan ini bukan yang pertama. Sementara itu, pelaku FA yang kesehariannya sebagai sopir tersebut mengaku dirinya diupah oleh seorang yang dikenalnya dari rekannya tempat bekerja. Tergiur dengan upah 10 juta, FA nekat mengambil paket kiriman yang datang dari pangkalan bun tersebut. Diakui FA, paket tersebut merupakan paket kedua yang diterimanya. Rencananya ratusan pil ekstasi tersebut akan dikirim kembali ke Sulawesi Selatan untuk pesta akhir tahun. Berapa kali sudah ngambil, Mas? 2 kali. 2 kali. Apa mau, Mas? Kenapa? Karena kebutuhan. Yang pertama kali sudah terima upah, Mas? Sudah. Yang kedua kalinya ini? Belum. Yang pertama berapa, Mas, diupah? 10 juta. 10 juta. Kenapa mau beli ekstasi ketimbang sabu-sabu, Mas? Saya cuma ditawarin ini. Disuruh jemput. Di mana jemputnya, Mas? Di Tiki. Oh, di Tiki. Atas perbuatannya, FA disangkakan pasal 114 ayat 2, sub pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Diduga karena stres seorang pasien COVID-19 di Rumah Sakit Balikpapan dan diperkirakan lompat dari lantai 6. Korban ditemukan tak bernyawa di lantai 3. Kejadian mengejutkan terjadi di Rumah Sakit Siloam Balikpapan pada Jumat sore. Seorang pasien COVID-19 ditemukan di balkon lantai 3. Diduga pasien melompat dari lantai 6 tempatnya dirawat. Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan menjelaskan, dari informasi yang diterima pasien ini mengalami tingkatan stres yang cukup tinggi. Bahkan, pasien COVID-19 yang satu kamar dengannya selalu ribut sehingga dipisahkan dengan pasien lainnya. Belum diketahui secara pasti apakah pasien ini terjatuh atau melompat, namun ditemukan di balkon lantai 3 dalam keadaan tak bernyawa. Saya dilapori bahwa pasien itu memang ada beberapa hari seperti ada beberapa gangguan begitu perubahan, sehingga oleh rumah sakit juga
dengan pasien lain dipisahkan, dia sendiri, tapi ternyata kita dilaporin kan kemarin dia jatuh, apakah menjatuhkan diri apa jatuh, pokoknya jatuh lah dari lantai 5 ke lantai 3 dan meninggal dunia dalam posisi dia COVID-19 gitu. Pak, ada dugaan katanya dia kelamaan dirawat dan sempat berkelahi dengan petugas terkait. Iya, dia kan memang ya itu perkembangan kejiwaannya agak labil. Dengan pasien yang di sebelahnya juga dia bertengkar, sehingga itu akhirnya dipisahkan. Gitu. Memang kondisinya masih positif dan istrinya, anaknya juga positif, cuma kan istrinya di rumah. Gitu. Dugaan awal berarti dia lompat Pak ya? Belum kita pastikan apakah lompat apa jatuh terjatuh ya, tapi ya posisinya seperti itu bahwa dari lantai 5 ditemukan di lantai 3. Wali Kota mengingatkan agar petugas rumah sakit lebih peka terhadap pasien yang cenderung alami depresi agar tidak terjadi lagi pasien yang terjatuh atau melompat. Korban dimakamkan secara protokol kesehatan di kilometer 15 Karangjoang, Balikpapan Utara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Seorang nelayan ditemukan tim Basarnas sudah menjadi mayat di sekitar perairan Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Nelayan bernama Akbar hilang saat mencari ikan dengan perahu yang dikemudikan sendirian. 2 hari melakukan pencarian korban kecelakaan laut, kerja keras tim SAR gabungan tidak sia-sia. Minggu 6 Desember siang, tim berhasil menemukan korban bernama Akbar dalam kondisi meninggal dunia. Jasad tubuh pemuda berusia 23 tahun itu mengapung sejauh 500 meter dari tempatnya diperkirakan terjatuh di Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Siang itu juga tim SAR gabungan langsung mengevakuasi jasad korban untuk dilakukan tindakan medis dan diserahkan kepada keluarga untuk dikuburkan. Sedangkan tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas dibantu BPBD, Satpol PP, Polsek Samboja dan juga relawan dibubarkan kembali ke posko masing-masing. Pada pukul 11.01 waktu Indonesia Tengah, korban berhasil ditemukan dalam keadaan baik delta. Jarak dari LKP kurang lebih sekitar 500 meter. Untuk itu sementara ini korban sudah dibawa dievakuasi menggunakan rubber boat milik Kansar Balikpapan menuju ke darat dan akan dievakuasi ke rumah sakit umum. Begitu kepada seluruh unsur SAR yang terlibat dalam pelaksanaan operasi SAR ini, kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan kepada teman-teman kami di lapangan, baik itu kepada TNI maupun Polri, serta relawan dan... Korban bernama Akbar dilaporkan hilang ketika sedang melaut di sekitar Kuala Samboja. Kejadiannya diduga hari Jumat sore. Akbar tidak terlihat lagi berada di atas perahunya. Saksi bernama Rais yang menemukan perahu Akbar sudah kosong mengapung mengikuti arus. Karena tidak melihat Akbar di perahu dan sekitarnya, kasusnya kemudian diadukan ke Satpol Air di sana. Dari KTP korban diketahui Akbar berasal dari Kalongko, Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Janeponto, Sulawesi Selatan. Ada di sini mundur dulu. Ini baju putih aja. Ada yang pakai baju putih yang boleh ngangkat. Buka.
Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Sepekan edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.